Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah sejenak menyediakan waktu kita untuk berdoa dan beribadah untuk Tuhan kita. Semoga kiranya Tuhan menyertai kita dan memberkati pekerjaan kita satu hari ini. Marilah kita memuji Tuhan dari buku India KBP nomor 772 S1 Tuhakudo Pature Dalaki. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Ibrani dalam pasal 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Asatung pos rohat tamadok, Tuhanido pangurupi diau, idang mabiyarau, ahama bahenon nijolma tuau. Jemaat Tuhan, terlahir sebagai orang yang tidak memiliki tangan dan tungkai tangan, itulah Nick Pujisik. Dia adalah anak seorang hamba Allah, dan ayahnya selalu berkata kepadanya, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah berbuat kesalahan. Berbagai penolakan, cacian dan tantangan serta pergumulan dia hadapi, dan akhirnya ia berprinsip, saya tidak akan meminta mujizat dari Tuhan. Saya hanya meminta supaya saya menjadi mujizat bagi banyak orang. Maka ia berusaha keras memaksimalkan segala daya dan upayanya untuk keluar dari pergumulannya. Dan akhirnya ia menjadi seorang pekabar Injil dan motivator yang sangat termasyhur dan terkenal sampai saat ini. Ia telah memotivasi dan menginspirasi banyak orang, bahkan berjuta-juta orang, dan sampai sekarang dia telah menjadi seorang direktur organisasi nirlaba yang diberi nama Life Without Limits. Dan pada tahun 2010 ia menulis sebuah buku yang berjudul Life Without Limit. Tanpa tangan dan tungkai, aku bisa menaklukkan dunia. Salah satu kutipan dari bukunya ia berkata, kehidupanku adalah sebuah kesaksian tentang kenyataan bahwa kita tidak memiliki batasan kecuali batasan yang kita buat sendiri. Hidup tanpa batas berarti mengetahui bahwa kau memiliki sesuatu untuk diberikan, sesuatu yang mungkin bisa meringankan beban orang lain. Saudara jemaat Tuhan, untuk lebih memahami firman Tuhan pagi ini, sebaiknya kita membaca nats ini dimulai dari ayat yang pertama. Dalam nats ini penulis meminta kita lebih dahulu melakukan sesuatu bagi orang lain. Pertama, pelihara kasih persaudaraan. Itu kita dipanggil untuk memelihara, mengusahakan dan memupuk kasih persaudaraan itu.
Yang kedua, kita dipanggil untuk membuka rumah kita untuk memberi tumpangan kepada orang lain, membuka hati kita untuk menolong orang lain, membantu orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Ketika yang dapat kita rumuskan di dalam perikop ini yaitu supaya memahami dan mengerti orang lain. Banyak orang di sekitar kita yang ingin dimengerti dan diterima, dan segala pergumulan orang-orang di sekitar kita, kita diminta supaya menerima dan mengerti, supaya kita jangan malah meminta untuk dimengerti dan dipahami, serta menghakimi orang di sekitar kita dengan segala kekurang lebihannya. Jauhkanlah sifat kesewenang-wenangan. Yang keempat, kita diminta untuk menyayangi keluarga dan anak-anak kita. Sayangi dan cintailah istri atau suami dan anak-anakmu. Ciptakanlah keluarga yang kudus di rumahmu dan jadikanlah rumahmu menjadi gereja kecil yang kudus. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam ayat yang kelima dalam nats ini Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah yang memelihara dan yang mencukupkan. Namun ada prinsip yang perlu kita lihat di sini. Dahulukanlah dahulu yang untuk Tuhan, lalu Tuhan akan mencukupkan. Kita dapat melihat atau mengumpamakan seumpama janda di Sarpat yang mendahulukan bagi kepentingan hamba Tuhan, dan akhirnya dia tidak kekurangan, bahwa tepung dan minyak itu tidak berkesudahan. Tuhan memberi prinsip bagi kita sebagai orang-orang percaya. Prinsipnya adalah beri dahulu, baru Tuhan cukupkan. Itu urutannya. Ini prinsip Tuhan dan cara Tuhan bekerja. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Urutan hidup kita sering sekali terbalik dengan hal itu. Kita buka dulu tangan kita meminta berkat dari Tuhan. Tuhan cukupkan kita lebih dahulu, lalulah kita baru di situ kita memberi kepada orang lain. Walaupun susah, kita tetap melihat prinsip ini menjadi prinsip yang indah dari firman Tuhan. Selain kita mengaku Allah itu adalah Allah yang berdaulat, hal yang penting menjadi prinsip yang kita pegang adalah temukan hal yang engkau bisa lakukan bagi orang lain, dan cari apa yang menjadi kontribusi kita bagi kerajaan Allah. Maka mulai hari ini, mari kita ubah cara pikir kita, pola pikir kita. Maka dengan demikian kita akan mengalami suatu hidup yang menjadi begitu indah, begitu penuh sukacita, dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Sesudah itu, reaksi kepada Tuhan yang berdaulat, anugerah yang Tuhan beri kepada kita adalah anugerah yang indah, yang akan menghasilkan dua reaksi yang begitu indah. Ibrani 13 ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dua kata yang kita perlu garis bawahi dengan yakin dan tidak takut. Kata yakin bisa berarti I believe, I trust. Yesaya 40 ayat 31 mengingatkan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang percaya dan menaruh harap kepada Tuhan, dia akan berlari dan tidak menjadi letih. Lari di sini bukanlah berarti bahwa kita lari dari persoalan. Lari di sini juga bukan berarti kita lari dari menghadapi persoalan, tetapi kita lari kepada Tuhan, dan disitulah kita mendapat kekuatan. Amin. Mari kita bernyanyi dari 230 ayat 4, Molopos roham di Yesus. Molopos
marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan untuk tetap setia melakukan apa yang benar seturut dengan firman Tuhan. Bahwa di dalam segala keterbatasan, bahkan di dalam kesulitan sekalipun, dan di dalam keterbatasan sekalipun, kami harus mampu berkontribusi bagi kemuliaan Tuhan. Mengupayakan apa yang baik, melakukan yang baik bagi saudara-saudara kami di sekeliling kami, di dalam keluarga kami, di dalam kebersamaan di dalam keluarga, mengasihi sesama sebagai saudara di dalam iman. Kami selalu berupaya untuk melakukan apa yang baik bagi sesama kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami orang lain, supaya kami jangan meminta hanya untuk dimengerti dan dipahami. Ketika kami melakukan itu, terlebih Tuhan menjauhkan dari roh ketamakan untuk mendahulukan keuntungan untuk pribadi kami, bahkan mengorbankan orang lain untuk kepentingan kami. Di sini kami Engkau ajari untuk berbuat kebaikan dan kebajikan bagi sesama kami. Dengan demikian ketika kami memohon dan berdoa kepadamu, Engkau akan mendengar seruan kami, dan Engkau menjadi benteng perlindungan bagi kami. Dan kami tidak akan pernah takut karena kami tahu kami telah melakukan yang benar di mata Tuhan, dan kami adalah saluran berkat Tuhan, dan kami adalah tangan Tuhan untuk melakukan kebajikan dan kebaikan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami Tuhan akan bekerja, hari ini akan melakukan aktivitas kami. Biarlah kami Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami, di lingkungan kami, di tempat kami bekerja, dan dimanapun kami berada. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.